Nah ini menarik kan untuk sebagai dewan gitu kan, itu kan pengawas juga dan untuk eksekutif kan. Nah di sini kita melihat tadi kita tidak ingin menyalahkan pasar, apakah kita boleh menyalahkan DPR gitu? Tapi terbalik, saat ini yang ditangkap pasar bahwa bank syariah yang tidak siap rugi. Justru ulama kita tuh melihat yang belum siap begitu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDK Al Jambi, alhamdulillah di siang yang berbahagia ini, tim MDK Al Jambi diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan abang kita, Bang Mardhani Alisera. Beliau adalah salah satu sosok dari pejabat kita yang sangat peduli kepada masyarakat. Ya, salah satunya tentang syariat. Dan kita akan bincang-bincang dengan santai dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagaimana ekonomi syariah. Nah, ini salah satu juga yang diusung oleh PKS ya, salah satu ya, mudah-mudahan ini yang sampai saat ini terus memperjuangkan syariat kita. Dan kita akan berbincang dengan santai dengan beliau yang saat ini menjadi ketua DPP PKS dan juga sebagai anggota DPR RI di Komisi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mardhani, Anda butuh dapatkan informasi dari antum bagaimana PKS saat ini menyikapi setelah 30 tahun perbankan syariah hadir di Indonesia dan juga KNEKS ini sudah juga diberikan oleh pemerintah kita untuk bisa menguatkan percepatan tentang masyarakat untuk mengetahui keuntungan-keuntungan ketika kita bertransaksi dengan syariah. Nah, sampai saat ini ternyata share kita orang beranggapan bahwa syariah itu masih terbelakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang pertama, Mas Juyono dan MDK Jambi, apresiasi dulu. Lama sekali berkomunikasi dan akhirnya lunas juga satu utang saya. Bikin podcast baru. Yang kedua, ekonomi ini itu darahnya pembangunan. Kalau ekonominya sehat, maka darah kita bisa menyerap banyak oksigen, tubuh bangsa ini sehat. Ya. Tapi kalau kena anemia, kanker darah karena tidak berkah, karena riba, ya nauzubillah ya. Kita akan terus ada dalam kubangan middle income trap country, negara dalam cengkraman pendapatan menengah saja. Nah, karena itu menjawab pertanyaan tadi, yang pertama saya mau menjelaskan, saya bukan di Komisi 11 yang menangani bidang perbankan ataupun ekonomi syariah, tapi saya tertarik. Kayak dulu waktu itu saya termasuk yang memuji Bu Rini Suwandi ketika beliau ingin membuat BUMN perbankan syariah. Buat saya salah satu kenapa kita terbelakang atau kurang maju, sebabnya karena itu tadi tidak apple to apple. Sementara BUMN, bank konvensional bisa dapat penanaman modal negara, bank syariah kita
cucu, anak atau cucunya ya, nggak bisa direct, dia uangnya udah uang mahal dari awal. Nah buat saya itu bagus, nah, karena itu pandangan saya tiga hal, kenapa kita belum besar, walaupun nanti Mas Diono kita pernah berbincang, mungkin kalau melihat size kelihatan 5-6%, tapi kalau melihat numbers jadi besar. Nah, kita lihat numbers waktu apa? Nasabah perbankan syariah bisa jadi hampir 50 jutaan gitu, hampir mendekati 50 juta, itu besar. Bisa katakan kalau 200 itu 250, 20%-an di atas. Tetapi memang size-nya modal pihak ketiganya mungkin memang masih kecil, tetapi memang sesuai dengan kekuatan ekonomi umat juga, kita masih melihat UMKM gitu. Jadi tiga menurut saya. Yang pertama, jangan nyalahkan pasar. Pasar itu memang bergejolak, bukan bergejolak, dia mencari yang efektif dan efisien. Kalau sama-sama, misal kredit motor dan kredit mobil atau kredit rumah, perbankan syariah, pandangan masyarakat sedikit lebih mahal. Cicilan per bulan. Kalau masyarakat itu adalah cicilan per bulannya pokoknya sama-sama Honda. Kalau di konven katakan 700.000, tapi per bulan kalau di syariah 725.000 atau jelas. Beda 25.000 itu buat kelas bawah mentors. Nah, jadi pandangan pertama saya jangan salahkan pasar. Jadi kita para pegiat dan pejuang ekonomi syariah harus terus memperbaiki diri. Dulu saya ingat sekali BNI Syariah termasuk dulu ya di antara yang growing rapidly-nya bagus sekali, sistemnya bagus, semuanya bagus. Walaupun belakangan yang diambil BRIS-nya justru ya untuk BSI. Nah, saya belum detailkan. ABSN, Bank Syariah Mandiri yang leadership. Nah, yang pertama jangan salahkan pasar. Nah, yang kedua perlu ada intervensi negara. Itu tadi tidak cuma dengan Komite Nasional Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah ya bagus loh, Pak Ma'ruf Amin kan ketuanya, Wakil Presiden langsung gitu. Artinya ini secara posisi sudah bagus, tapi kebijakannya juga harus mainstreaming. Artinya bagaimana dalam setiap alokasi, misal semua proyek negara 50%-nya wajib disalurkan melalui perbankan syariah, fair kok gitu, dan itu membantu, namanya tidak apple to apple. Ketiga pandangan saya, ya insan para pejuang ekonomi syariahnya harus lebih kreatif untuk mencari dana murah, termasuk kerjasama dengan perbankan dari luar negeri yang syariah juga, sehingga dia capital adequate ratio-nya macam-macamnya cepat naik dan dapat net interest margin-nya sedikit sehingga betul-betul servisnya bagus. Nah ini menarik nih Bang. Jadi ketika kita tahu praktisi bank syariah dia bisa mengerti pasar dan dia tidak menyalahi pasar, apalagi tadi ketika KNEKS saat ini di bawah ketua hariannya Bapak Wakil Presiden dan ketua umumnya itu langsung presiden. Jadi ini kan kekuatan ini kan besar banget. Artinya udah diberi tempat yang bagus. Sudah diberi tempat yang bagus. Namun sayangnya tadi yang ketika antum awali dengan ketidakberkahan, kita sudah tahu ini sejak tahun 2001. Sejak 2001 itu sudah ada fatwa. Sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa kita sebagai seorang muslim ini ada diberitahu ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, yaitu adalah usaha lembaga keuangan konvensional. Dan diperkuat lagi undang-undang yang antum saat ini ada di DPR, walaupun tadi bukan di Komisi 11, tapi kan bidang aparatur negara di situ kan. Nah, kita berharap dengan kekuatan undang-undang DPR ini sebagai salah satu motor penggerak. Karena apa? Bapak Wakil Presiden kita itu sudah mengeluarkan April kemarin untuk semua BUMN itu payroll gajinya harus ke bank syariah. Dan itu suratnya ke bank syariah Mandiri oleh merger. Nah, ini kan harusnya satu berita besar. Sayangnya PNS, TNI, Polri yang sudah sejak 2016 itu pun tidak tergarap dengan baik. Nah, bagaimana DPR menyikapi seperti itu? Karena saat ini kan di bidang aparatur negara. Kalau DPR kan fungsinya tiga. Yang pertama undang-undang, karena ada undang-undang yang perlu kita
perbaiki agar ekonomi syariah menjadi mainstreaming, kita perbaiki. Saya sudah dapat beberapa masukan bagus. Yang kedua tentu anggaran. Bagaimana kita mendesak Kementerian Keuangan atau mungkin BI dan OJK agar lebih memberikan alokasi anggaran dalam penguatan sistem di perbankan syariah. Bagus, katakan training, kemudian kesempatan untuk mendapatkan akses ke pasar dengan ditenteng oleh OJK dan BI keluar itu kan bisa, anggarannya kan dari BI, jangan dibebankan ke bank syariah. Mereka masih berat. Atau yang ketiga pengawasan. Tadi kebijakan-kebijakan KNKS, tadi payroll itu kita cek sudah jalan atau belum. Nah, ya. Kalau belum jalan, mestinya segera ada teguran. Kalau tidak, ya sanksi. Nah, Karena keputusan baik itu cuma di atas kertas kalau tidak ada eksekusi di lapangan dalam bentuk punishment reward. Nah, ini menarik kan untuk sebagai dewan gitu kan, itu kan pengawas juga dan untuk eksekutif kan. Nah, di sini kita melihat tadi kita tidak ingin menyalahkan pasar, apakah kita boleh menyalahkan DPR gitu? Karena di situ dilihat di undang-undang ini yang menyebabkan pasar itu menjadi ragu terhadap bank syariah. Salah satunya itu ada di Undang-Undang 21 tahun 2008 pasal 19. Itu produk-produk bank syariah untuk akad mudharabah yang pernah Anda sampaikan ke Antum. Akad mudharabah itu kenapa dipisah untuk yang penghimpunan dana dan penyaluran dana? Kan harusnya ketika mudharabah itu kan kerjasama dua pihak, baik dia penghimpun atau dia Satu prinsip ya. harusnya prinsipnya harus sama. Nah, ini Anda berharap itu menjadi satu tanpa harus dipisah. Karena ini menjadi kewenangan DPR itu yang bisa merevisi itu, Pak. Nah, sehingga kalau itu bisa disatukan, sehingga tadi yang aku bilang untuk dana murah, harusnya di bank syariah itu dananya murah. Karena tidak ada beban, cost of fund-nya hilang. Cost of fund-nya hilang, karena ketika hasil berbagi, rugi itu berbagi. Nah, ini yang tidak muncul ketika mudharabah di undang-undang itu, rugi tidak ada di dalam undang-undang ini. Sementara untuk penyaluran dana, ruginya ada, ditanggung oleh bank syariah. Sementara masyarakat itu tidak ada kerugian. Nah, bagaimana untuk menyikapi? Karena sudah masuk ke materi, saya nanti akan sampaikan ke teman-teman Komisi 9 yang memang mengawasi bab ini, tetapi biasanya di DPR itu satu kata juga dipertimbangkan dengan seksama. Misal, ini husnuzon saya ya, walaupun nanti perlu dicek. Mungkin khawatir ketika di undang-undang itu ada, nanti ada kayak kewajiban mencantumkan klausul ini, orang lebih takut lagi untuk misal gini, kayak kalau memberi kalau iklan rokok kan sudah wajib. Iya. Dengan ada penyakit lubang di sini, kalau saya Anda beli rokok ini, Anda siap mati gitu. Harusnya orang kan nggak beli, tapi ternyata beli. Nah, kalau di bank syariah dibikin kayak gitu, mungkin pertimbangan teman-teman waktu mengkajinya, tapi ada dampak tidak equal prinsipnya. Nah, itu mungkin perlu jadi masalah. Iya, itu bisa menjadi keraguan, ini benar nggak negara ini ingin bentuk syariah? Karena kalau Anda melihat informasi yang didapat bahwa para ulama kita itu memang melihat heterogen yang ada di pasar. Karena kalau kita langsung tadi ceder gitu, tapi terbalik. Saat ini yang ditangkap pasar bahwa bank syariah yang tidak siap rugi. Justru ulama kita tuh melihat yang belum siap rugi itu masyarakat. Gitu Bang. Jadi nah, ini kan ada faktor sosialisasi, ada faktor persepsi. Nah, ini yang harus betul terus dikembangkan. Walaupun saya sih melihat dibandingkan periode lalu, kesadaran itu sudah mulai muncul saat ini. Tapi memang saya pakai logika umum, manusia itu kan homo economicus ya. Pokoknya beda 1000-2000 tuh bikin pindah. Harusnya kan beli ke toko kelontong yang saudara dan tetangga kita, dan karena tempat lain beda 1000, dibelinya ke sana. Itu kondisi itu masih terjadi tuh. Padahal cuma 1000-2000 ya. Apalagi kalau yang komitmen jangka panjang kayak bank syariah. Jadi buat saya aspek regulasi perlu, aspek edukasi perlu, tetapi memang
push faktornya kalau saya yang bisa merubah memang efisiensi dari perbankan syariah kita. Ya, misal kenapa salah satu pusat perbankan syariah yang kuat kan di London dan Singapura ya. Ya. Padahal mereka tidak punya spesifik undang-undang yang memainstreamingkan perbankan syariah ya. Tapi mereka bisa tumbuh, berkembang menjadi hub dan lain-lain. Nah, buat saya ini kreativitas. Dulu contoh itu ada bukan gadai emas ya, tapi nabung emas. Kemudian salah satu perbankan syariah ada yang bagus dengan produknya untuk tabungan haji atau tabungan umroh. Nah, kreativitas dari perbankan syariah untuk menelurkan dan punya pasukan lapangan yang door-to-door menawarkan ini, buat saya itu salah satu tantangan besar. Ya. Jadi yang lebih menarik lagi saat ini, Bang, orang melihat syariah itu kan terjadi kesulitan-kesulitan. Padahal harusnya datang ke syariah ini kan jadi kemudahan-kemudahan. Sehingga ini yang mungkin kita melihat kawan-kawan atau para anggota dewan ini harapannya dari anggota dewan ini memberikan contoh. Pada waktu saya dipanggil oleh Komisi 11 di staf ahlinya, itu kita tanya itu bahwa seluruh anggota dewan ternyata rekeningnya masih di perbankan konvensional. Nah, kita berharap juga Pilihan saya mandiri, tapi ke bank BSI juga lebih banyak sekali dan dibolehkan. Nah, itu harapannya kita jadi contoh gitu, dan kita ingin melihat apa yang saat ini menjadi kekurangan syariah itu, sehingga bisa menjadi poin penting bagi praktisi syariah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan kita berharap seluruh stakeholder kita itu semuanya tidak lagi menafikan tentang keberadaan bank syariah itu sendiri atau lembaga keuangan syariah yang saat ini BMT, Koperasi, BPD, BPRS itu sama bank syariah itu adalah bank sebenarnya kalau lihat dari undang-undang. Tapi kadang-kadang ketika pemerintah memberikan kur saat ini, itu semuanya ke bank. Padahal yang ingin menerima itu kan rakyat kecil. Nah, kur juga bagus. Iya. Itu saran mungkin bisa diusulkan tidak 100% melalui bank konven, tapi harus ada porsi buat bank syariah. Nah, bank syariah, tapi kami berharap itu di BNT, Koperasi Syariah atau BPRS, karena mereka ini yang sangat dekat orang-orang bawah gitu. Artinya yang bukan cuma perbankan syariah yang kita perlukan, tapi ekosistem keuangan syariah yang di satu paket itu yang kita perbaiki dan kita kasih affirmative action. Bagus. Jadi kita memang berharap juga kemarin kita ada pertemuan ini di Bogor tentang perkumpulan asosiasi koperasi syariah. Ini rakernas kedua. Kemarin alhamdulillah dari Kementerian Koperasi hadir, dan kita minta agar supaya betul-betul jadi perhatian pemerintah ketika dia ingin menyalurkan kur, tidak semuanya ke bank dong. Kita bisa cari koperasi-koperasi yang mungkin dinilai sudah layak untuk bisa menerima bantuan. Perlu ketemu sama Pak Teten, baik sekali. Saya berapa kali ketemu. Nah, ini kalau bisa difasilitasi, kita dengan senang hati nih. Saya coba ya. Jadi kita ingin membuka bahwa lembaga keuangan syariah itu tidak hanya bank. Jadi dari BMT itu juga sudah, dan banyak sekali saat ini BMT itu ingin betul-betul jalankan syariat itu sendiri, sehingga yang tadi bilang tadi modal murah itu adanya di bank syariah. BMT, saya kemarin kan punya usaha perumahan, ternyata BMT itu yang tertarik untuk fundingnya. Nah itu bagus sekali, bukan perbankan syariah ya, BMT dan ini kekuatan besar ini Bang. Ini kekuatan besar untuk bangsa ini ketika BMT, Koperasi Syariah ini kan swasembada betul-betul dari masyarakat untuk masyarakat, dari anggota untuk anggota. Dan kita mengajak, mungkin ini bisa juga untuk kumpulan orang-orang yang bisa kenal siapa saat ini yang bisa membela syariah. Nah, ketika kita banyak mengenal orang seperti yang tadi bilang, mungkin share kita 6%, tapi numbernya, nasabahnya sudah hampir 50 jutaan. Ini kan kekuatan besar. Ya memang tidak ada yang mudah. Dan saya suka menyebut everything rises and falls on leadership.
sekalian naik ke kepemimpinan. Mudah-mudahan kita makin bisa menarik lebih banyak profesional terbaik gabung ke perbankan syariah atau ekonomi syariah sehingga produk-produknya bisa lebih diterima pasar, lebih up to date dan fokus di market, perbaikan servis dan layanan. Dari situ orang nanti akan punya pengalaman yang berbeda. Memang bukan sunnahnya, kurva normalnya yang gabung perbankan syariah. Kalau yang ideologi, kita main di basis ideologis paling 10% gitu. Iya, itu pun kalau kurva normal kan 10 atau 15, tengahnya 40 sampai 60. Kalau di situ mungkin 5 sampai 10 gitu kan ideologisnya. Nah, kita harus mulai memenangkan pertarungan bukan ideologis, ekonomisnya. Perbankan syariah kita lebih ekonomis. Ya, itu akan lebih bagus. Fokus kita di situ. Jadi ketika literasi edukasi itu sampai ke umat, ini harusnya bisa naik. Namun sayangnya ketika literasi edukasi itu meningkat, justru inklusinya jadi turun. Di Mazali salah satu tadi ketika dia lihat, kok seperti ini? Harusnya dia mau, jadi enggak, jadi ragu. Gitu, jadi ragu gitu. Kadang-kadang kita perlu menyeimbangkan antara ideologis dengan ekonomis tadi. Maksudnya, kenapa banyak yang katakan sebut BCA? Ya memang banyak kemudahan didapat. Ya. Saya mengedukasi anak saya aja biar buka rekening syariah. Akhirnya 2 lebih, enggak syariah 2 lebih gitu loh. Karena bisnisnya dia memang ekosistemnya lebih nyambung dengan yang bank yang satu ini. Iya. Nah, kita harus memaksa biar integrasi bank syariah kita dengan sistem ekonomi nasional menjadi lebih utuh. Dan ini P2P, kabar untuk gateway payment dan lain-lainnya. Ini kabar untuk abang-abang dan juga untuk masyarakat dan sahabat MDK. Apapun saat ini yang bisa dilakukan oleh bank konvensional tersebut atau yang disebut dengan lembaga keuangan ribawi ini, itu semua sudah bisa di lembaga keuangan syariah. Apalagi kita sudah ada bank syariah Indonesia yang terbesar ini. Jadi keinginan-keinginan umat untuk bisa bersyariah itu sebenarnya sudah tidak ada alasan. Semuanya bisa loh. Jadi banyak sekali ketika informasi tadi, ketika tadi anak abang dikasih tahu bahwa ini, padahal itu semuanya ketika ditanya keinginannya ada di bank syariah. Saat ini saya hanya satu bank syariah. Anda bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia juga bisa. Hanya pakai bank syariah. Iya. Jadi ini yang harusnya umat tahu itu. Jadi tidak kalah lagi teknologi di bank syariah itu, lembaga bank syariah itu sebenarnya sudah bisa menampung semua aspirasi yang diinginkan umat. Hanya saja ini tidak sampai. Nah, lagi-lagi saya berharap DPR bisa memfasilitasi itu. Tolong Bang, bagaimana cara bank syariah itu dia silakan tadi diminta untuk berkreativitas, tapi jangan dibatasi. Saat ini undang-undang membatasi. Gitu. Kan harusnya kita menggunakan kaidah muamalah nih. Al-aslu bi muamalah kita. Itu yang jadi kalau takutnya. Dasar muamalah kan boleh, tapi undang-undang kita tidak boleh. Kamu harus lewat OJK dulu untuk mengeluarkan satu produk. Harusnya ini undang-undang memberikan fasilitas kepada bank syariah untuk lembaga bank syariah ketika dia menciptakan produk, silakan jalan. Silakan jalan. Jadi ketika dia ada yang salah, baru nih undang-undang menentukan apa stop ini nggak boleh jalan. Mungkin lagi-lagi nanti tentang Komisi 11, tapi bisa jadi memang bagian dari kehati-hatian. Kadang-kadang kenapa prosedurnya rumit, niatnya ingin melindungi konsumen. Ya. Karena kalau ada produk yang tidak terautorisasi dikeluarkan, banyak kasus mereka kena scamming atau penipuan. Tapi bagaimana itu nanti saya sampaikan ke teman-teman Komisi 11 untuk ini. Bank itu betul untuk mitigasi risiko dunia, Bang. Anda berharap banknya untuk akhiratnya. Ketika harapannya, ketika ini posisi akad yang dimunculkan, harusnya ini boleh jalan dulu deh.
Tapi ketika dia posisinya mitigasi, benar itu harus ada otorisasi mungkin dari OJK. Minimal seimbang. Misal ada prosedur yang dimudahkan dalam bentuk affirmative action buat perbankan syariah. Tapi kalau konven mungkin perlu 3 sampai 7 jalur gitu. Mungkin kalau buat perbankan syariah affirmative action 2 proses saja gitu. Nah, harapannya seperti itu sehingga betul-betul bank syariah itu diberi kelincahannya Karena untuk memang peraturan menentukan. Karena kenapa sama-sama konven tapi satu kecil satu gede, yang kecil kayak misal ada bank-bank yang dia betul-betul fokusnya di mikro atau online gitu. Dia pokoknya perbankan online dia bisa lebih cepat untuk melakukan banyak. Yang online ini cepat banget ini. Karena tidak sampai setengah jam jadi. Karena dia memang diberikan tadi privilege. Nah, kita berharap itu affirmative action-nya keberpihakan negara bagi perbankan syariah hadir. Harapannya seperti itu, Bang. Jadi mudah-mudahan nih sahabat MDK nih, mudah-mudahan informasi yang antum inginkan akan sudah sampai ini ya. Jadi mudah-mudahan Bang Mardhani ini akan memberikan ya suaranya ya, untuk aparatur negara ini. Nanti lebih bagus juga ketemu dengan ada Bu Anis Biarwati, ada Pak Eki, ada Pak Jun dari teman-teman komisi 11-nya. Nah, anak dengan senang hati mungkin anak akan bawa komunitas masyarakat pecinta bank syariah ini. Dan kebetulan anak kan dituju di situ juga, Bang. Jadi ketika kita bawa komunitas dan memang ingin betul-betul mengajak umat ini, satu-satu pilihannya sebagai seorang muslim adalah lembaga keuangan syariah. Sehingga apapun alasannya kita tadi seperti layanan ini sebenarnya lembaga keuangan syariah itu sudah mampu. Cuman ini tidak sampai, Bang. Tidak sampai. Sosialisasi edukasi mesti digencarkan. MDK Jambi kan? Ini lihat ya, karena betul nih Bang, MDK itu kan amalnya mengajak ditutupnya konvensional. Jadi itu amal lainnya Jambi. Jangan Anda menolak bank Islam. Nah, ini supaya bisa sampai ke DPR RI dan bisa memberikan apresiasi dan harapan kita. Semua kaum muslimin ketika sudah ada dikuatkan oleh undang-undang, dikuatkan oleh fatwa, tolong dong tadi jangan nyalain pasar tadi apa kata Bang tadi, ya Bang Mardhani tadi. Kita sebagai praktisi ini harusnya masuk ke pasar dan mengetahui apa keinginan pasar. Ya, dengan kemudahan, jelas yang harusnya jadi poin utama. Amin. Ya, poin utama. Sudah itu keringanan poin utama ini. Karena kadang-kadang harga 1.000 orang nggak jadi. Tapi ketika antum masuk lewat manfaat, mungkin orang tidak melihat harga lagi. Ini yang coba saya lakukan, Pak. Jadi ketika saya hadir di lapangan, orang nggak lihat harga. Tapi yang kita akan jaga adalah akad-akad itu betul-betul sesuai syariat. Ini juga kalau ini jadi perhatian penting, mudah-mudahan ini bisa mengangkat tadi share daripada perbankan syariah. Orang-orang yang punya duit saat ini mesti dikorban, mungkin dengan gerakan Bang Mardhani dan kawan-kawan di DPR ya bisa menggerakkan, dan kita berharap juga para praktisi bank syariah yang diberi kewenangan. Amin. Tolong banget berikan kemudahan ketika masyarakat ingin menjalankan sesuai syariat. Jadi mungkin apakah ini bisa jadi ketentuan dari DPR untuk meminta OJK kalau ada masyarakat yang berkeinginan akadnya betul-betul sesuai syariat yang tidak minta rukhsah, tolong diakomodir, Bang. Karena saat ini banyak perbankan syariah yang menolak orang yang ingin syariah beneran. Jadi mesti memang betul-betul yang diikuti undang-undang, ikuti fatwa. Nah itu mungkin salah satu masukan kepada itu bisa diangkat. Karena ada sebagian masyarakat yang sudah betul biro yang duduk di liko, di taklim gitu. Dia kepingin jalankan syariat, tapi undang-undang tidak mengizinkan, ini masih boleh, sehingga kadang-kadang dia malah tidak diterima. Nah, bagaimana harapan Abang untuk sahabat KMDK yang sudah seperti itu, masukannya apa? Jangan lelah, terus cintai syariah dan terus dukung perbankan syariah, karena buat saya ini perjuangan sepanjang masa menghadirkan keberkahan di negeri tercinta Indonesia.
Masya Allah, itu luar biasa sejuk kita kalau dengar itu. Beda kalau pas lagi di TV ya. Garang banget beliau ini kan untuk bisa mengajak orang-orang untuk selalu menegakkan syariat Islam. Mudah-mudahan ini Bang yang bisa kita perbincangkan dan ini yang mungkin bisa kita sampaikan ke sahabat Amerika, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk bisa bertemu dengan sosok yang Saya terima mulia. kasih. Ya, dia walaupun jadi Komisi 2 tapi bisa mau menyuarakan tentang apa yang dikerjakan di Komisi 11, nanti mungkin bisa Insyaallah disampaikan, disampaikan. dan kalau bisa diberikan jembatan untuk Siap. bisa bertemu. Kalau kemarin baru staf ahlinya Bang yang undang. Karena saya berharap bapak-bapak di DPR yang punya kewenangan, Bapak dan Ibu, karena banyak juga yang dari Ibu. bapak dan ibu ya, bapak dan ibu yang ada di Karena Menteri Keuangan kita perempuan. ya dengan Bu Sri ya. Ibu Sri ini mudah-mudahan bisa menguatkan. Beliau juga ketua dari Merdeka Ekonomi Syariah. Sarjana Ekonomi Syariah ya. Dan ini juga mungkin ya kita yang masih ragu tidak lagi keraguannya, karena mudah-mudahan kita bersama-sama. Kalau jangan sampai menghukumi gitu aja, ya kita sama-sama bersama-sama untuk mengembangkan ekonomi syariah dimanapun kita berada. Dan alhamdulillah terima kasih banget waktunya Imam dalam kesibukan itu bisa menerima Bahagia, Bang. Merdeka, dan kami setelah ini masih langsung ke Bogor lagi Imam. Masya Allah. Bisa Hati-hati di jalan. mengeluarkan ini ya. Itu aja Bang bisa disampaikan. Sahabat AMDK, terima kasih banget atas perhatian antum sekalian dan bisa menyampaikan ke banyak umat bahwa DPR kita ingin bersama-sama kita Amin. untuk bisa menegakkan ekonomi syariah ini dimanapun kita berada. Dan ini DPR, eksekutif, dan juga yudikatif juga, sekarang Departemen Pengadilan Agama juga sudah ikut bersama-sama kita. Itu saja yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kepada Bang Malani kita ucapkan jazakallah khair atas waktunya, dan terus berjuang Bang, dan mudah-mudahan bangsa ini terus memperbaiki diri dengan menegakkan ekonomi syariah. Amin. Terima kasih sahabat MDK, itu saja laporan kami dari Lubang Buaya. Lubang Buaya di tempat leadership namanya Bang? Namanya Mardan Leadership School. Sekolah. Mau sekolah kepemimpinan dengan Bang Mardani ya. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.